Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, memperkenalkan diri, nama saya Cepi Junia Prayoga. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut dengan NIDEN 04 0106 9201. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nanti akan menampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni akuntansi sektor publik dengan beban studi 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini relevan dengan bidang keilmuan saya di bidang audit dan akuntansi sektor publik dan sangat beririsan dengan hasil kinerja saya dalam karya ilmiah maupun tridharma lainnya seperti pengabdian, publikasi book chapter, serta penelitian lainnya di luar penelitian yang saya unggulkan dalam penelitian ini. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang berfokus pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman dalam perkuliahan. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung pembelajaran atau CPL ya, capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah. CPL pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu bersikap jujur, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, serta menguasai konsep dan praktik akuntansi serta etika sektor publik, dan mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan kinerja secara akuntabel sesuai regulasi yang berlaku. Itu untuk CPL-nya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk CPMK-nya, yakni mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan regulasi ketentuan sektor publik, mampu menganalisis transaksi serta laporan keuangan yang dirancang dan dievaluasi dalam penganggarannya, serta bagaimana pengendaliannya, menjelaskan proses audit dan sektor publik, serta menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab. Adapun seluruh materi perkuliahan juga dapat diakses secara daring melalui Google Classroom yang telah disediakan ataupun melalui LMS, yang diharapkan mahasiswa itu dapat mengunduh dokumen pembelajaran yang seperti adanya rencana pembelajaran semester atau RPS, silabus, serta rencana tugas mahasiswa. Serta mahasiswa juga dapat mengunggah tugas individu maupun kelompok di Google Classroom yang kami berikan. Ya, selanjutnya dari materi-materi pembelajaran yang telah disusun tadi ya, yang akan dipelajari selama 1 semester ini, saya juga akan mengangkat pendekatan delivery ya, delivery, interaction, and assessment ya. Delivery itu penyampaian materi saya lakukan melalui strategi kombinasi ya. Ya tadi ya, fokusnya ke kombinasi antara teacher center learning dan student teacher learning, itu kombinasi. Dan untuk interaksinya mungkin ada interaksi dibangun, ada proses diskusi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, serta untuk asesmennya mungkin asesmen penilaian dilakukan beberapa komponen. Yang pertama meliputi kehadiran 70%, keaktifan di kelas itu sekitar keaktifan kelas itu meliputi mungkin selain keaktifan di kelas ya, ada tugas, terus kuis dan latihan soal 30%, sedangkan untuk nilai UTS adalah 30% juga, dan untuk yang terakhir adalah nilai
UAS yaitu 30%. Nah, itu asesmen yang dilakukan oleh kami sebagai dosen kepada mahasiswa. Itu jadi mahasiswa itu penilaiannya berdasarkan itu ya, kehadiran, keaktifan, tugas, kuis, latihan, serta adanya UTS dan UAS. Itu proses penilaiannya. Nah, penilaian dilakukan secara objektif dengan menggunakan kriteria yang telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran. Dan untuk buku sumber utama yang saya gunakan antara lain adalah buku sumber Akuntansi Publik karya Madiasmo tahun 2018 ya, serta referensi jurnal ilmiah dan buku-buku lainnya, serta referensi publikasi lainnya, terutama referensi dari jurnal yang telah kita teliti atau telah kita publish ya, termasuk karya ilmiah saya sendiri dan karya ilmiah tim penyusunan RPS ya. Berikut ini mungkin saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik pada sesi pembelajaran tatap muka di pertemuan keempat dengan materi laporan keuangan sektor publik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore. Sore. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya, kalau masih semangat ya. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat ya. Dan pertemuan keempat ini kita berbicara terkait dengan akuntansi keuangan sektor publik ya. Kalau sebelumnya kita berbicara terkait dengan sektor publiknya, dan sebelumnya lagi ada regulasi dan regulasi sektor publik. Oke, terkait materi yang sebelumnya, masih pada ingat gak sektor publik itu apa? Oke, silahkan, nanti akan kenapa yang lain tidak ngacung ya, jadi biasa aja ya. Sektor publik itu merupakan sektor yang mana pengelolaannya itu berorientasi pada pelayanan publik seperti kepentingan masyarakat misalnya. Kepentingan masyarakat yang seperti apa? Ada yang tahu nggak? Setelah kepentingan masyarakat yang seperti apa? Saya Pak, contohnya itu seperti rumah sakit ataupun seperti kalau di pemerintahan kayak dinas kesehatan, dinas pendidikan seperti itu. Jadi intinya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, itu sektor publik. Dan seperti tadi rumah sakit, yayasan itu berbeda peran keluarga ya. Nanti kita akan bahas di materi hari ini. Oke ya. Untuk pertemuan hari ini kita berbicara terkait dengan akuntansi keuangan sektor publik ya. Akuntansi keuangan sektor publik kita berbicara terkait dengan akuntansinya. Kalau kemarin kita secara globalnya sektor publik itu apa, regulasinya seperti apa ya. Kalau bicara sektor publik mungkin kita berbicara terkait dengan publik yang berhubungan dengan pelayanan, misalnya terkait dengan rumah sakit, pokoknya yang sifatnya pelayanan, sifat-sifatnya pelayanan seperti rumah sakit, terus komunikasi itu semua sektor publik, termasuk juga pemerintahan. Cuma kebanyakan ketika berbicara sektor publik, orang itu beranggapan sektor publik itu hanya pemerintah saja, benar nggak? Iya kan? Kebanyakan maksudnya sektor publik itu pemerintah. Padahal berbicara sektor publik itu kita berbicara terkait dengan semuanya, bukan hanya pemerintah saja. Sektor publik itu seperti yayasan, LSM, terus mungkin panti asuhan, rumah sakit. Cuma nanti badan hukumnya yang berbeda. Nah itu sektor publik ya. Tapi kalau yayasan dan pemerintahan ya, yayasan itu standarnya biasanya ikut standar ini ketat standar atau PIPAT sekarang ya namanya ya. Kalau standar untuk rumah sakit ya untuk masih SAP, standar pemerintahan itu SAP. Ada yang tahu nggak SAP itu seperti apa atau isinya apa sih? Kalian tahu nggak istilah SAP itu apa? Luciana ya. Kalau di pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan dan PP 71 tahun 2010 yang menjelaskan pendekatan basis akrual. Kalau di sektor publik lainnya seperti yayasan itu di SAK nomor 35. Oke, berbicara
SAP itu berarti fokusnya itu berarti yang berkaitan dengan pemerintahan, dananya dari iuran masyarakat di pemerintah. Seperti dari SAP itu seperti di rumah sakit kalau BLU dananya dari pemerintah itu SAP. Sama apalagi pemerintah ya. Pemerintah otomatis SAP. PP 71 nomor 210 itu aturannya terkait dengan aktual basisnya. Kan kalau pemerintahan katanya dua kan, ada kas basis, aktual basis. Ada jurnal ERA, jurnal finansial aktual dan kas basis. Masih ingat aktual kas basis itu satu lupa lagi. Ingat kan? Kalau aktual kita ketika apa? Ketika peristiwanya, kalau kas basis aktual bukan. Simpel itu ya, artinya itu. Oke ya, itu materi-materi minggu lalu ya. Mungkin kalian sudah alhamdulillah ya sudah pada hafal ya. Untuk materi minggu ini kita langsung saja materi minggu ini terkait dengan akuntansi keuangan. Minggu lalu kita berbicara entitasnya atau regulasinya, kita sekarang berbicara terkait dengan keuangannya. Nah, akuntansi keuangan yang berarti kita berbicara terkait dengan prosesnya dari mulai input sampai dengan output. Input di sini itu berarti dari proses pencatatan, pengirisan, pengelompokan, sama lah intinya seperti apa? Seperti akuntansi keuangan yang finansial, cuma nanti berbeda dari outputnya, berbeda dari prosesnya. Tadi kan kalau di pemerintahan ada anggaran, jurnal anggaran, ada jurnal finansial. Jurnal anggaran kita berbicara kas basis, jurnal finansial aktual basis. Itu yang membedakan antara jurnal di sektor publik dengan di sektor private ya. Sektor private itu bisnis ya seperti perusahaan. Nah di sini ada terkait dengan pengertiannya. Berbicara pengertian di sini, akuntansi keuangan sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengelola dan melaporkan transaksi keuangan. Sama kan pengertiannya dengan yang bisnis ya. Cuma berbedanya dari proses pencatatannya dari outputnya. Karena outputnya di sektor keuangan itu patokannya adalah apa? Patokannya adalah standarnya berbeda. Nah tujuannya adanya akuntansi keuangan ini adalah apa? Untuk memastikan dana publik itu benar-benar terrealisasi, benar-benar terserap oleh masyarakat. Misalkan kan kalau sektor publik itu dananya dari publik untuk publik lagi, iuran kan, kebanyakan iuran kan. Beda dengan kalau sektor bisnis. Kalau bisnis itu bukan dari iuran, tapi dari jualan, dari keuntungan. Kalau ini dari iuran, nanti iuran itu harus kembali lagi kepada masyarakat. Nah itu dananya, itu sumber dananya. Jadi makanya sangat penting dibutuhkan adanya transparansi dan akuntabel. Dan di sektor publik ini itu kita tidak hanya berbicara tentang standar, tapi kita juga berbicara juga terkait dengan regulasi. Berbeda dengan ini ya, di bisnis ya. Kalau bisnis kan cuma patokannya standar. Regulasinya tidak terlalu banyak seperti sektor publik. Kalau publik regulasinya dia berpatokan selain ke standar, dia berpatokan juga ke kepada regulasi. Makanya dibutuhkan transparansi, sangat dibutuhkan. Akuntansi sektor publik ini atau akuntansi keuangan sektor publik relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Namanya laporan keuangan baik private ataupun sektor publik intinya untuk membuat keputusan. Jadi dua-duanya adalah untuk membuat keputusan. Cuma berbedanya sektor publik sama sektor bisnis adalah kalau sektor publik erat kaitan dengan politik, ya kan? Sangat erat dengan politik ya. Jadi di sini di sektor publik ini sangat erat dengan pemangku kepentingan. Ada DPR, ada BPK. Kalau misalnya DPR pasti politik ya. Iya itu ya. Jadi sangat berbeda dengan sektor bisnis. Oke ya, saya lupa absennya ya. Silakan absennya dulu. Ini kita lanjut ya. Oke ya, kita langsung ke topik ya. Di sini kalau bicara entitas kalian sudah paham ya. Entitas itu tadi ada kalau pemerintahan atau di pemerintah ada pemerintah itu sendiri, ada Pemda, ada pemerintah pusat. Dan kalau di lembaga non profit tadi ada yayasan, ada lembaga-lembaga LSM lainnya, atau tadi ada BLU ya, badan layanan umumnya. Contohnya rumah sakit ataupun universitas ya. Dan biasanya berbicara aspek keuangan sektor publik ini kita berbicara terkait dengan pendapatan yang didapat dari iuran. Nah kalau pemerintahan ada yang tahu
iurannya dari mana aja didapat penghasilan pemerintahan? Kalau pemerintah pajak ya, tergantung pemerintah pusat atau daerah. Kalau pusat dari mana pendapatannya? Dari PPN bisa, PPN, PBB, bea cukai dan lainnya ya. Cuma kalau kendaraan itu masuk ke daerah ya, provinsi kendaraan. Tapi kalau PBB juga di iurannya sama sama kabupaten, cuma nanti bagi hasil. Semuanya sebagai hasil. Itu ya pendapatan-pendapatannya. Ada dari retribusi, banyak sih pendapatan. Nah kalau itu kalau pemerintah, kalau di sektor ini, sektor publik selain pemerintah, misalkan ini yayasan, ya dari iuran, kayak kalian dari bayar kuliah ya. Oke ya. Di sini peran akuntansi dari pemerintah ya. Jadi akuntansi adalah bagi pemerintah. Perannya untuk apa? Menyediakan informasi. Maupun pemerintah atau sektor publik ataupun lainnya. Sesungguhnya akuntansi pasti intinya apa? Membuat atau menyediakan informasi. Jadi proses menyediakan informasi. Informasi digunakan untuk membuat keputusan. Intinya itu sih. Cuma nanti informasi yang dihasilkan itu perlu pengawasan. Perlu adanya audit dan lainnya. Kalau pemerintahan mungkin auditnya BPK, internalnya BPKP. Kalau di yayasan kalau yayasan beda lagi, yayasan mah eksternal ya, eksternal oleh kantor pembudi, internalnya oleh internal sendiri ya, itu ya. Nah, sini karakteristik ya, kita berbicara karakteristik. Kadang-kadang ada juga yang tidak tahu sektor publik sama sektor privat. Sektor publik sama sektor privat. Sektor publik dan sektor privat berbeda ya. Ini perbedaannya mulai dari tujuannya, penggunaannya, dan sumber pendapatan standarnya itu berbeda ya. Apalagi dengan regulasinya sangat berbeda sekali. Oke ya. Ini merupakan aspek yang membedakan sektor publik dan sektor privat. Ada beberapa aspek ya. Mulai tujuan, penggunaan, sumber pendapatan, standar, pengelolaan aset, anggaran, dan akuntabilitas, serta paling akhir mungkin regulasi pengawasan yang berbeda. Yang mau menanyakan terkait perbedaan ini. Oke, yang paling depan mungkin masalah. Saya ingin bertanya Pak, dilihat dari tabel tersebut, mengapa sih akuntansi sektor publik itu lebih menekankan kepada pengelolaan anggaran daripada pengelolaan laba seperti di sektor privat atau sektor bisnis? Oke ya, jadi yang membedakan kenapa sih sektor publik itu lebih menekankan pada anggaran tidak seperti yang ada di sektor privat. Ingat ya, sektor publik itu karena berkaitan dengan undang-undang sehingga perlu adanya penganggaran dan perlu pertanggungjawaban, berbeda dengan sektor privat. Privat ini sifatnya lebih ke bisnis, bahkan pribadi ya. Jadi pertanggungjawabannya berbeda dengan sektor bisnis. Makanya di sektor publik ya, sektor publik. Jadi makanya di sektor publik itu perlu adanya penganggaran. Karena dia itu berbasis apa? Adanya undang-undang, ada peraturan, sehingga sesuatu sebelum kita merealisasikan suatu anggaran itu perlu ada rencana dulu. Makanya ada anggaran. Beda dengan di sektor bisnis. Kalau sektor bisnis itu kan sifatnya sektor bisnis privat, pribadi milik seseorang atau milik kelompok. Jadi tidak ada anggaran. Kalau ada anggaran sifatnya lebih ke apa? Lebih internal, bukan untuk di publik. Kalau ini perlu dipublikkan, dipublis ya. Kenapa? Perlu dipublis karena itu kan pertanggungjawaban. Kalau ini sifatnya lebih internal, kalau privat itu buat internal, bukan untuk buat eksternal. Bagaimana Pak kalau yayasan? Sama. Yayasan juga ada anggaran, cuma tidak untuk dipublis. Jadi laporan keuangannya hanya laporan keuangan saja, tidak ada laporan keuangan terkait dengan anggaran, misalkan LRA tidak ada. Jadi LRA itu anggaran itu hanya ada di sektor yang memang dananya dari pemerintah. Karena apa? Untuk melihat efisien dari dananya, efektif enggak? Nah itu maka harus dilihat dari apa? Ketercapaian dana atau dananya realisasi atau tidak. Makanya ada penganggaran. Jadi sangat berbeda dengan sektor privat. Karena di sini aturannya juga berbeda. Kecuali kalau yayasan ya, sektor publik yayasan itu tidak ada penganggaran. Cuma ada tapi tidak untuk dipublis. Hanya untuk sifatnya internal.
Kalau di yayasan itu namanya rencana kinerja anggaran tahunan, ada RKAT ya. Tapi itu berbeda ya, berbeda. Tidak untuk publish, sifatnya internal. Kayak Akmen mungkin ya, AKMI itu kan internal. Catatannya ya. Jadi yang akuntabilitasnya, yang dipublish adalah apa? Laporan keuangan yang memang tidak berhubungan dengan tadi. Ya, udah paham ya terkait dengan bedanya sektor publik sama sektor privat. Ingat itu berbeda ya, berbeda ya. Atau ada yang masih belum paham? Oke ya, selanjutnya lah standarnya ya. Ini SAP ini standar. Sebentar, SAP ini standar yang digunakan oleh pemerintahan. Cuma ini tidak digunakan yayasan. Pak, apakah BLU tadi ada standarnya ini pakai ini SAP, standar administrasi pemerintahan. Patokannya ini. Jadi kalau kalian nanti bekerja, ini pakainya SAP, standar administrasi pemerintahan. Ada mulai kas basis, aktual basis, dan ini modifikasi gabungan keduanya. Jadi kalau pemerintah itu ada gabungan, makanya tadi ada daerah, anggaran, dan finansial. Ada Pak bertanya terkait materi yang tadi, apakah proses akuntansi sektor publik dan privat itu sama? Berbicara prosesnya ya, kamu berbicara prosesnya. Secara proses pembuatannya, baik mulai dari jurnal, buku besar sama. Cuma yang berbeda itu dari outputnya, karena yang membedakan adalah standarnya kan. Tadi kan saya mau bilang standar ya. Jadi yang membedakan adalah standarnya. Jadi untuk jurnal itu menyesuaikan dengan standarnya. Jadi kalau proses mulai dari jurnal transaksi, setelah bukti transaksi, jurnal, buku besar, sampai berupa output laporan keuangan sama prosesnya. Cuma nanti ada perbedaan di laporan keuangannya. Laporan keuangannya kan ada ya laporan keuangan. Kalau di pemerintahan ada RRA, ada LO, laporan operasional. Yayasan beda lagi. Yayasan juga ada seperti laporan aktivitas. Jadi gak ada laba rugi ya, seperti itu ya, gak ada laba rugi. Adanya kalau di yayasan laporan aktivitas, kalau di pemerintahan adanya pemerintahan itu seperti LRA, laporan SC anggaran, sama laporan operasional. Jadi laba ruginya LO, tapi laporan operasional. Nanti di bawahnya bukan laba bersih, aset neto. Oh bukan aset neto, tapi lebih ke selisih. Aset neto itu untuk yayasan, aset bersih ya, aset neto itu. Nah itu gimana sih, udah mengerti? Sudah. Oke, kita lanjut ke terkait dengan komponen laporan keuangannya. Tadi saya singgung sebentar komponen laporan keuangannya. Ini berbeda ya, berbeda sangat sekali ya. Apalagi kalau kalian nanti praktek, entah itu jadi akuntan atau jadi auditor, itu sangat penting. Jadi kalau kalian jadi akuntan atau jadi auditor, kalian itu yang paling kalian penting pahami adalah standarnya itu. SAK privat, SAP itu harus dipelajari ya. Nah, bicara komponen laporan keuangan di entitas ini berbeda-beda ya. Ini ada yang pertama BLU. BLU ini ada seperti tadi contohnya, tadi masalah apa tadi? BLU itu rumah sakit atau apa? Ya, dinas kesehatan. Bukan, kalau BLU itu biasanya ini rumah sakit, contoh rumah sakit atau universitas itu BLU. Pokoknya yang sifatnya layanan. Layanan ya. Kalau dinas itu maksudnya entitas ini pemerintah pusat daerah sama yayasan. Ini sangat berbeda ya, sangat berbeda. Kalau BLU ini laporan keuangannya mulai dari RRA, neraca atau laporan khusus keuangan ya, LO ya, laporan operasional, LPE, Aluskas dan CLK ya, atau statement secara keuangan. Ini BLU itu hampir sama dengan pemerintahan ya. BLU itu sama dengan pemerintahan. Untuk apa? Untuk laporannya. Cuma yang membedakan dengan pemerintahan adalah adanya laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi kalau pemerintahan ada anggaran lebih, ini masuk laporan ini. Itu yang membedakan. Yang selanjutnya adalah yayasan. Ya, yayasan ini sangat simpel. Yayasan itu paling mudah. Kalau kalian misalkan jadi akunting, bisa seperti yayasan itu bisa rumah sakit apapun itu ya, ataupun kampus, itu paling gampang ketika menjurnal di yayasan. Karena transaksinya mungkin tidak sebanyak ini yang di atas pemerintah. Apalagi BLU kalau rumah sakit semakin kompleks. Biasanya di persediaan kompleknya ya. Mungkin dari ke semua ini ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti. Oke ya, untuk Amel ya, Amel, apa yang ditanyakan untuk Amel ini?
Baik Bapak, izin bertanya, kalau yang saya tahu itu pencatatan di akuntansi pemerintahan ada dua jenis pencatatan, yaitu jurnal anggaran dan juga jurnal finansial. Nah, kalau di sektor publik seperti yayasan ini, apakah sama juga Pak? Oh iya, tadi kan saya sebenarnya udah nyinggung ya, tadi itu udah nyinggung terkait anggaran dan jurnal finansial ya. Jadi kalau bicara di sektor publik yang terutama BLU sama pemerintah pusat itu memang mereka itu ada dua ya. Ada jurnal anggaran, jurnal finansial ya. Tapi di ini desa tidak ada. Tidak ada jurnal anggaran sama jurnal finansial. Standarnya itu berbeda. Kalau yang dua ini standarnya adalah berpatokannya SAP. Kenapa berpatokan SAP? Tadi ya sudah saya jelasin berbicara SAP karena apa bersifatnya terkait dengan standarnya, iurannya, orientasinya itu publik, iurannya juga dari iuran publik dan aturannya itu selain SAP dia regulasi oleh apa undang-undang. Saya itu sama, cuma berbedanya ini lebih kompleks ya. Kalau yayasan itu jurnalnya jurnal seperti biasa, aktual saja. Jurnal aktual basis. Oke ya, tadi kita udah bicara komponen, sekarang kita udah bicara kayaknya prosesnya ya. Kita proses tadi dari sini ya prosesnya. Proses sama tuh. Cuma bedanya dia ada perencanaan, cetak, laporan sama aja. Input, proses, output ya sama seperti yang lain. Cuma yang itu tetap ya sama seperti yang mau di sektor privat ya. Ada audit dan evaluasi. Biasanya kalau audit di sektor publik, apalagi pemerintahan, biasanya diaudit oleh BPK. Kalau yayasan, KAP. Yayasan KAP. Tapi di pemerintahan juga seperti universitas yang didanai oleh pemerintah, misalkan BLU ya, itu biasanya diauditnya oleh KAP. Jadi yang diaudit oleh BPK itu hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian gitu ya. Itu ya, itu proses administrasi keuangan sektor publik. Dan dari proses pembelajaran kita yang setelah saya sampaikan, mungkin ada yang kurang paham atau ditanyakan kembali, silakan. Sebelum kita tutup sesi perkuliahan hari ini. Iya, kalau sudah cukup. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan ya. Jadi kesimpulan dari proses pembelajaran ini apa? Kalau menurut Mas Hera? Kalau menurut saya dari materi yang sudah Bapak sampaikan mengenai akuntansi sektor publik ini, saya menangkap bahwa akuntansi atau pendanaan bagi sektor publik ini berasal dari pajak, dari retribusi ataupun dari sumbangan yang dari masyarakat. Dan nantinya dari anggaran tersebut atau pendapatan tersebut akan berdampak kembali atau digunakan kembali untuk masyarakat itu. Dan untuk fokus dari akuntansi sektor publik ini tidak terhadap pengelolaan laba, melainkan terhadap pengelolaan anggarannya, karena di akuntansi sektor publik ini berfokus pada perencanaan dalam satu periode tersebut, tidak berbeda dengan akuntansi bisnis yang dimana berfokus pada penjualan yang akan dijualkan dari aktivitas perusahaan. Ya, betul ya. Sekali lagi memang bedanya di orientasinya ya. Jadi berbeda, sangat berbeda orientasinya. Baik sektor publik maupun sektor bisnis. Oke ya, pertemuan hari ini sudah dapat kesimpulan dari penjelasannya ya. Oke, untuk absennya semua sudah pada absen? Sudah. Oh, ini absennya ini ya? Oke, saya ambil absennya. Oke ya, absennya sudah saya dapat. Saya akan coba absen ulang ya. Untuk absen pertama, Fatia ada? Hadir Pak. Iya, hadir ya. Untuk Mala? Hadir Pak. Oh iya ya. Ya, berarti semua hadir semua ya untuk pertemuan hari ini ya. Alhamdulillah hadir semua. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, mungkin di mata kuliah yang sama dan terkait dengan siklus. Oke, semuanya terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama. Oke, saya duluan ya.